Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faisal. Dalam video pembelajar ini, saya ingin menjelaskan gimana sih cara seorang itu menjadi berwibawa ya. Ya kita penting banget agar diri kita itu menjadi berwibawa di mata orang lain. Kadang kita sering melihat nih di sekeliling kita ada seorang yang dirinya itu selalu dihormati, disegani gitu kan. Bahkan apa yang dia omongin itu kan selalu didengar sama orang lain gitu kan. Ya, bisa menggerakkan, bahkan bisa mengumpulkan massa atau menggerakkan masyarakat gitu kan. Ya, wibawa itu mungkin bisa dari yang di atas ya, dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi nilai plus bagi seorang. Dan ada juga wibawa itu bisa kita dapatkan dengan cara mengolah diri gitu kan. Ada beberapa yang bisa seorang itu menjadi berwibawa ya. Ada 9 cara agar orang itu menjadi berwibawa. Yang pertama itu jaga selalu penampilan ya. Jadi penampilan itu sangat penting karena akan mempengaruhi pandangan, sudut pandang orang lain terhadap kita gitu kan. Jadi harus bisa menjaga penampilan sesuai dengan momen atau situasinya gitu kan. Ya karena kalau kita penampilannya salah atau tidak menarik, itu akan mempengaruhi sudut pandang orang lain terhadap kita, dan itu akan mempengaruhi wibawa orang lain itu terhadap kita gitu kan. Yang kedua, perhatikan gaya bicara Anda gitu kan. Jadi eh, kita harus perhatikan cara intonasi yang pas gitu kan. Jangan asal bicara, jangan asal berucap gitu kan. Kita pilih intonasi, gaya bicara yang pas gitu kan. Jadi biar seorang itu menilai kita itu berwibawa gitu kan. Yang ketiga, tatap lawan bicara Anda dan dengarkan apa yang dia katakan gitu kan. Jadi diusahakan kalau kita sedang berbicara sama seorang, kita tatap matanya gitu kan. Tatap matanya, perhatikan apa yang dia katakan gitu kan, sambil kita senyum gitu kan. Ya karena itu akan mempengaruhi pandangan seorang gitu kan. Jangan sampai dalam kita berbicara gitu kan, kita noleh ke kanan atau ke kiri atau menunduk ke bawah gitu kan, atau apalagi tidak sampai mendengarkan apa yang seorang katakan sama kita gitu kan. Itu nanti akan pengaruhi kewibawaan kita gitu. Kita nanti akan di diremehkan, diacuhkan sama orang lain gitu kan. Ya, yang keempat yaitu selalu percaya diri ya. Jadi ini penting gitu kan, karena akan mengaruhi kewibawaan kita gitu kan. Ya, kalau kita tidak percaya diri atau minder gitu kan, nanti akan menilai minus gitu kan pandangan orang lain terhadap kita. Dan akhirnya kewibawaan kita juga tidak ada di mata orang lain gitu kan. Yang kelima, selalu menjaga etika sopan santun gitu kan. Ya, itu penting gitu kan. Jika kita bertemu seorang, baik itu di di bawah umur kita gitu kan, tetap kita jaga sopan santun sama orang yang seumuran, bahkan orang yang lebih tua gitu kan. Ya tetap kita selalu jaga etika dan sopan santun ya. Itu akan meningkatkan kewibawaan kita juga gitu kan. Yang keenam, selalu murah senyum gitu kan. Ya, ini penting, jangan sampai kita berhadapan sama orang lain itu kan selalu bermuka masam atau cemberut atau selalu marah-marah. Itu nanti akan pengaruhi pandangan orang lain gitu ya. Terus yang ketujuh, selalu berpikir positif gitu kan. Ya, jadi kita harus punya pandangan selalu berpikir positif gitu kan. Ya, nanti itu secara tak langsung kalau kita berpikir positif gitu kan, nanti diri kita gitu kan akan mengeluarkan aura positif juga gitu kan. Ya nanti kalau misalnya jika kita selalu berpikir negatif sama seorang, otomatis
dalam diri kita itu akan mengeluarkan aura negatif juga gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita selalu berpikir positif gitu kan sama seseorang gitu kan, akan nanti imbasnya diri kita gitu kan akan mengeluarkan aura positif gitu kan. Ya, itu nanti akan mempengaruhi wibawa eh, kita di mata orang lain gitu kan. Ya, yang kedelapan ya ini mungkin butuh proses dan akan ya agak susah juga gitu kan. Ini harus tegas gitu kan. Ya, jika kita ingin mendapatkan wibawa dari orang lain, kita harus salah satunya itu harus tegas gitu kan. Kita harus berani ngambil keputusan gitu kan. Kalau itu emang no ya no, kita kalau yes ya yes gitu kan. Jadi jangan sampai kita pelin-pelan atau ragu-ragu, kita harus tegas gitu kan. Ambil keputusan, ambil resiko gitu kan. Ya, jadi kalau itu emang keputusan yang benar gitu kan. Jadi kita harus berani ambil resiko gitu kan. Ya, harus berani berargumen gitu kan. Dalam arti beragama itu tidak mengikuti hawa nafsu gitu kan. Real sesuai dengan aturan gitu kan, sesuai dengan kaidah gitu kan. Ya, kita harus bisa berargumen gitu. Kalau emang itu no ya no, kalau kita yes yes gitu kan. Ya. Terus yang terakhir yang kesembilan gitu kan, selalu bersikap bijaksana dan tanggung jawab gitu kan. Jadi kita harus memiliki tanggung jawab gitu kan, entah itu dalam bentuk pekerjaan atau yang lainnya gitu kan. Jadi jangan sampai kita melalaikan tanggung jawab, nanti itu akan seorang akan menilai kita gitu kan. Ya, gimana kita bisa bertanggung jawab entah itu dalam pekerjaan atau yang lainnya gitu kan. Nah, itu akan mengaruhi kewibawaan dan kita nanti akan disegani sama seorang ya. Ya mungkin itu salah satu 9 cara gimana caranya seorang itu bisa menjadi berwibawa atau disegani atau dihormati orang lain ya. Mungkin itu aja video belajar dari saya, kurang lebih kasih maaf. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.